Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak di tematik IPS ya kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang flora dan fauna. Ya, setelah kemarin kita membahas tentang letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis dan astronomis ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang flora dan fauna. Apakah itu flora dan fauna? Nih anak-anak, mungkin sudah sering dengar ya, flora dan fauna. Nah, flora itu adalah tumbuhan. Jadi ini anak-anak di Indonesia itu, karena kemarin kita sudah belajar tentang letak geografis ya dan astronomis, ternyata Indonesia itu luas dan banyak pulaunya. Jadi berbeda-beda. Misalkan Sumatera dengan Jawa itu berbeda. Dari tanahnya, iklimnya juga beda. Nih kalau di Kalimantan panas, di Pulau Jawa kebanyakan dingin. Makanya kesuburan tanahnya beda juga. Kemudian beragam tumbuhan-tumbuhannya juga beda. Karena itu tadi ada letak ketinggiannya juga beda. Ya, seperti itu. Jadi di Indonesia banyak sekali macam-macam tumbuhan. Dan beda pulau itu beda juga ciri khasnya. Nanti kita bahas ya. Ada berapa jenis flora di Indonesia. Kemudian kalau fauna itu adalah hewan. Nah, hewan juga sama ya seperti flora, karena Indonesia itu banyak kepulauan, jadi beda-beda. Nih, kalau di Australia banyaknya hewan seperti Australia, karena dekat dengan Australia ada kanguru dan yang lainnya. Kalau di Sumatera karena dekat dengan Asia seperti Malaysia dan seterusnya ya. Nah, itu juga sama, hewannya seperti Asia seperti gajah dan yang lainnya, harimau Sumatera ya, seperti itu. Nah, jadi anak-anak, di Indonesia itu flora dan fauna itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama nih, ada bagian barat yang dekat Asia, yang Asiatis ya, seperti Kalimantan. Terus apa lagi yang dekat Asia? Sumatera ya, Pulau Jawa. Nah, itu bagian barat. Dan Pulau Bali itu masuknya Asiatis. Kemudian 2, nah ini di tengah-tengah, bagian tengah atau peralihan. Nah, biasanya di sini ada ciri khasnya banget nih Indonesia, karena peralihan di Indonesianya hanya ada di Indonesia, seperti Komodo ya, Hanoa juga. Nih, kalau D3 itu di bagian timur atau disebut juga Australiatis karena dekat dengan Australiatis. Seperti Maluku ya, terus Papua yang sebelah timur ya. Nah, itu dekat sekali dengan Australia. Jadi hewan-hewan dan tumbuhannya juga banyak sekali yang ditemukan mirip-mirip di benua Australia. Nah, ketiga ini ada yang namanya garis hayal ya, yang membatasinya, yaitu garis Waber dan garis Wallace. Nah, untuk lebih pahamnya kita nonton dulu ya, simak dulu video berikut. Kita simak dengan fokus dulu ya. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kita sudah tahu kan, kalau Indonesia ini merupakan negara yang sangat kaya, termasuk juga flora dan faunanya. Dari Sabang sampai Merauke tersebar flora dan fauna yang beraneka ragam. Kita harus bersyukur ya atas karunia Tuhan yang sangat besar yang diberikan kepada bangsa kita ini. Nah, ayo kita bahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yuk! Flora adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Sedangkan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Flora di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan flora di Indonesia terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok flora Indo-Malayan dan flora Indo-Australian. Kelompok flora Indo-Malayan. Kelompok ini adalah kelompok tanaman yang ada di kawasan Indonesia Barat
yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Dan ciri-ciri atau karakteristik flora Indo-Malayan ini diantaranya terdapat jenis meranti-merantian yang sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sangat sedikit jumlahnya, jenis anggrek sangat sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, dan tidak banyak tumbuhan sagu. Kelompok flora Indo-Australian. Kelompok ini adalah kelompok tanaman yang ada di kawasan timur Indonesia, yaitu di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Ciri-ciri atau karakteristik flora Indo-Australian ini diantaranya sedikit jenis meranti-merantian, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek yang sangat banyak, tidak terdapat jenis nangka, dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Sudah paham kan? Nah, sekarang ayo kita ke fauna di Indonesia. Menurut coraknya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis hayal, yaitu garis Wallace, sedangkan fauna di bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis. Nah, tipe Asiatis ini mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orang utan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga yang ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain ada burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Fauna di Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Tipe peralihan ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Mamalia yang menghuni wilayah ini antara lain babi, rusa, anoa, kuda, monyet Sabah, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakak tua, serta nuri. Fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian timur ini menyangkup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru.
Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Dan di wilayah ini tidak ditemukan kera. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja, udang, dan namudur. Sedangkan jenis ikan air tawar di wilayah ini relatif sedikit. Oke adik-adik, sudah paham kan? Nah, ternyata Indonesia sangat kaya ya dengan flora dan faunanya. Ya, seharusnya kita harus bersyukur atas karunia Tuhan yang sangat besar yang diberikan kepada bangsa kita ini. Ayo kita jaga dan rawat flora dan fauna kita. Nah, anak-anak setelah menonton video barusan, mungkin kita sudah lebih tahu ya, apa itu bagian Asiatis atau Barat, apa itu fauna di tengah atau peralihan ya, dan yang lainnya. Nah, anak-anak setelah kita belajar, coba kita buka halaman 79 nih, ada latihan soal. Kita kerjakan yang bagian B aja ya. Nih yang ini ada 5 soal. Jawablah pertanyaan berikut. Apa yang mempengaruhi adanya keragaman dan perbedaan fauna di Indonesia? Nah, ini setelah kita bahas ya tadi. Kemudian siapa ilmuwan yang mengelompokkan fauna di Indonesia menjadi 3 kelompok? Nah, ini ada di buku. Nah, yang ini tadi ada di video. Mungkin seperti itu ya anak-anak untuk pelajaran kali ini. Nanti hasilnya kita boleh di buku tulis, boleh juga di buku paketnya. Ngerjakin ininya. Nanti setelah selesai kita kirim di Google Classroom. Seperti itu ya anak-anak. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.